Dalam dunia yang penuh persaingan, baik di ranah pribadi, profesional maupun politik, keberadaan musuh adalah hal yang tak terelakkan. Hukum ke-15 dalam buku bab 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene memberikan panduan tegas dalam menghadapi musuh, yaitu hancurkan musuh Anda secara total. Strategi ini berfokus pada pentingnya memastikan bahwa musuh tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dan membahayakan kita di masa depan. Esensi hukum. Mengapa menghancurkan secara total? Menurut Greene, salah satu kesalahan terbesar yang dapat dilakukan seseorang dalam menghadapi musuh adalah membiarkan mereka tetap memiliki kekuatan atau sumber daya untuk melakukan serangan balasan. Ketika musuh tidak sepenuhnya dihancurkan, mereka dapat menyusun kembali kekuatan mereka dan menyerang dengan lebih ganas di kemudian hari. Oleh karena itu, hukum ini menganjurkan penghancuran total untuk memastikan keamanan jangka panjang. Greene juga mengingatkan bahwa musuh yang dibiarkan hidup akan membawa dendam yang mendalam. Mereka akan menunggu waktu yang tepat untuk membalas kekalahan mereka. Dalam konteks ini, penghancuran total bukan hanya tentang kemenangan fisik atau material, tetapi juga tentang menghancurkan semangat, pengaruh, dan sumber daya mereka. Cara menghancurkan musuh secara total. Untuk menerapkan hukum ini, Greene menawarkan berbagai strategi yang dapat diadaptasi dalam berbagai situasi, yaitu 1. Menghilangkan akala. Kita jangan hanya menyerang gejala, tetapi kita harus fokus pada akar masalah. Jika musuh kita memiliki basis kekuatan, baik itu jaringan sosial, kekayaan, atau pengaruh, kita harus memastikan telah menghapus elemen-elemen tersebut agar mereka tidak bisa bangkit kembali. 2. Menciptakan ketergantungan. Salah satu cara efektif untuk menghancurkan musuh adalah membuat mereka sepenuhnya bergantung pada kita. Dalam kondisi ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan karena keberlangsungan mereka bergantung pada kita. 3. Menyerang reputasi. Dalam dunia modern, reputasi adalah salah satu aset terbesar. Dengan merusak reputasi musuh, kita menghancurkan kredibilitas mereka di mata orang lain, yang pada gilirannya melemahkan pengaruh mereka. 4. Menggunakan kekuatan psikologis. Penghancuran total tidak selalu harus dilakukan melalui kekuatan fisik. Memanfaatkan manipulasi psikologis, seperti menanamkan rasa takut atau menciptakan konflik internal di pihak musuh, dapat menjadi cara yang efektif untuk menghancurkan mereka tanpa perlu konfrontasi langsung. Contoh sejarah. Greene sering merujuk pada contoh sejarah untuk memperkuat argumennya. Salah satu contohnya adalah Julius Caesar, pemimpin besar Romawi yang memahami pentingnya menghancurkan musuh secara total. Setelah mengalahkan musuh-musuhnya di medan perang, Caesar sering kali memastikan bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, baik dengan membunuh mereka atau dengan menghancurkan basis kekuatan mereka. Contoh lainnya adalah Louis Dablesse dari Prancis, yang menggunakan strategi politik untuk menghancurkan lawan-lawannya. Dengan mencabut kekuasaan kaum bangsawan yang menentangnya, Louis Dablesse memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman serius terhadap kekuasaannya selama pemerintahannya. Aplikasi modern. Di dunia modern, prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, politik, dan kehidupan pribadi. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Dunia bisnis. Dalam persaingan bisnis, menghancurkan musuh secara total bisa berarti mengakuisisi perusahaan pesaing, merebut pangsa pasar mereka, atau merusak reputasi mereka di mata konsumen. Misalnya, perusahaan teknologi besar seringkali membeli startup yang berpotensi menjadi ancaman di masa depan. Politik. Dalam dunia politik, penghancuran total dapat berupa diskreditasi lawan melalui skandal atau manipulasi opini publik. Dengan cara ini, lawan politik kehilangan legitimasi dan pengaruh mereka di masyarakat. Hubungan pribadi. Dalam hubungan interpersonal, penghancuran total mungkin berarti memutuskan semua hubungan dengan individu yang berpotensi berbahaya, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memengaruhi kita lagi di masa depan. Walaupun hukum ini menawarkan manfaat strategis, penerapannya tidak tanpa risiko dan dilema etis. Misalnya, penghancuran total dapat menciptakan musuh-musuh baru. Ketika seseorang dihancurkan secara total, orang-orang di sekitarnya mungkin merasa terancam dan akan memutuskan untuk melawan kita.
penerapan hukum ini juga sering kali melibatkan tindakan yang kejam dan tidak berperasaan. Hal ini dapat menyebabkan rasa bersalah atau stres yang berkepanjangan bagi kita. Kemudian, meskipun penghancuran total dapat memberikan keamanan jangka pendek, tetapi hal ini dapat merusak reputasi kita sendiri karena akan dianggap sebagai individu yang kejam atau tidak dapat dipercaya, yang pada akhirnya dapat merugikan kita. Meskipun Green menganjurkan penghancuran total, tetapi sebagai alternatif mungkin lebih bijaksana kalau kita mengupayakan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Sebab rekonsiliasi dapat menciptakan aliansi yang kuat dan menghilangkan ancaman tanpa perlu konfrontasi. Kemudian daripada menghancurkan musuh, kita dapat memilih untuk mengendalikan mereka. Dengan cara ini, kita akan menjaga mereka tetap dalam batas tertentu, tanpa menciptakan konflik baru. Dan dalam beberapa kasus, cara terbaik untuk menghadapi musuh adalah dengan menghindari mereka sepenuhnya. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada tujuan kita tanpa terganggu oleh konflik yang tidak perlu. Jadi, hukum ke-15 dari buku 48 Hukum Kekuasaan menawarkan pelajaran penting tentang pentingnya menghadapi musuh dengan tegas dan efektif. Dengan menghancurkan musuh secara total, kita memastikan bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk membalas di kemudian hari. Namun, penerapan hukum ini memerlukan kehati-hatian, terutama dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang dan implikasi etisnya. Dalam dunia yang penuh intrik dan persaingan, kemampuan untuk memahami kapan harus menggunakan strategi penghancuran total dan kapan harus mencari alternatif yang lebih damai adalah tanda kebijaksanaan sejati. Seperti yang ditekankan oleh Green, kekuasaan adalah seni yang rumit, dan setiap langkah harus diambil dengan hati-hati dan perhitungan yang matang. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.